Bandara Soekarno-Hatta bingung. Tuhan, Yesus tolong apa ini gitu. Kampung anak kampung kakak. Dari kampung ini datang lihat Bandara Soekarno-Hatta. 70 kali lipat Bandara Kupang. Jangan pilih-pilih orang untuk dipromosiin. Ame mohon itu aja, kalau orang ini benar-benar terima semua kekurangan Ame. Terus terima semua sifat jelek Ame. Ini banyak yang ngalamin nih. Enggak sedih. Ini juga ngalamin loh. Wadidaw, sampai sekarang kah? Enggak, kandas. Bisa bikin gila juga kalau dengar sendirian di kamar. Oh, Para berarti jangan didengarkan sendirian di kamar. setiap kali Ame mau take vokal, Kakak Eci, adik Indah, kakak Ame mau take vokal, doain ya. Siap kakak Ame semangat, jangan lupa berdoa. Kayak gitu, itu semangat banget buat Ame. Jadi alangkah baiknya untuk tidak menanggapi, tapi lebih baik lagi untuk kita basmi. Wow, cerita dong dikit. Emang kenapa dulu pengen jadi petinju? Halo, selamat datang di Teritori, teman cerita Inventory. Ketemu lagi bareng sama aku, Indi Arisa. Indi lagi ada di El Hotel Royal Bandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. So, buat kamu yang mungkin mau nginep di Bandung atau orang Bandung yang mau staycation, jangan lupa untuk kepoin Instagramnya di El Hotel Royal Bandung. Alright, kali ini bakal ngobrol-ngobrol bareng seorang penyanyi jebolan ajang pencarian bakat dari NTT. Ini lagunya kemarin yang Cinta Luar Biasa itu tembus 200 juta viewers. Kali itu langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Anmes Kamalen. Halo Anmes, selamat malam. Halo Kak Indi, selamat malam. Kita ngobrolnya malam-malam gini seru banget ya. Kamu lagi ngapain nih di studio by the way? Jadi kadang waktunya Ame tuh tidur di studio, apa-apain di studio. Jadi benar-benar ya udah kayak sahabat Ame. Karena emang gak ada banyak waktu kan kalau misalkan lagi off air gitu. Karena ini juga baru jadi juga sih studio di rumah. Oke, congratulations ya for your new studio. Makin produktif dong kalau gitu. Amin, amin, amin. Semoga. Oke, Anmes, ini pengen ngobrol-ngobrol sama Anmes nih soal single yang Cinta Luar Biasa itu, ya kan? Ternyata si Cinta Luar Biasa ini bukan single pertama yang dirilis Anmes ya, waktu semenjak dari Rising Star itu kan? Nah, Rubah Takdirku. Oke. Nah, tapi ini juga sempat dengar nih statementnya Anmes yang bilang kalau ternyata pencarian bakat itu susahnya di tahun berikutnya. Dan itu katanya tergantung kita lagunya booming apa enggak, kata Anmes gitu waktu itu. Nah, menurut Anmes itu sebetulnya sesulit apa sih single pertama yang Jangan Rubah Takdirku itu saat itu untuk naik di publik gitu? Apa yang ngebikin lagu itu susah booming? Gitu, dan yang akhirnya sama Anmes dibenerin di si Cinta Luar Biasa gitu sampai sekarang. Wah, siapa sih yang nggak tahu lagunya? Kalau yang Ame lihat sendiri sih dari awal kita keluar, jarak perilisan sama pas kita keluar dari ajang pencarian bakat itu lumayan lama, 6 bulan. Itu juga salah satu faktor yang membuat lagunya awalnya kurang begitu terlalu dikenal Amenya. Terus yang kedua, sebenarnya Jangan Rubah Takdir ini orang banyak tahu lagunya, tapi nggak tahu penyanyinya siapa. Oh, Anmesnya yang belum dikenal, katakanlah. Makanya Ame minta di Cinta Luar Biasa, pengennya dirilis music video aja. Nggak usah ada video lirik, nggak usah ada dirilis audionya di YouTube dan lain sebagainya. Cuma pengen music videonya dan harus ada Ame di situ. Dan ngasih tahu kalau yang nyanyi itu Ame gitu loh. Dan akhirnya mereka juga dari Star Media Nusantara sama It's Record juga mau dan sepakat. Karena itu emang saran Ame, karena Ame pernah nyanyi di Padang kan, nyanyi di Padang, terus ngobrol lah tuh sama anak-anak kafe tuh. Pas mau perform, Ame bilang gini, Ame mau nyanyi single pertama, saya mau nyanyi single pertama, judulnya Jangan Rubah Takdirku. Orang pada bilang, oh ini penyanyinya. Selama ini kita cuma tahu lagunya doang gitu. Dari situ harus belajar, cari kesalahan-kesalahan, bukan kekurangan-kekurangan di single pertama, dan kita lengkapi di single kedua, dan ya terbukti sih kayaknya. Jadi orang makin banyak tahu Ame dan lagunya juga mendukung. Akhirnya Cinta Luar Biasa sampai segede ini. Aduh. Oh, puji Tuhan berarti ya akhirnya Cinta Luar Biasa. Tapi ngerasa nggak Ame kalau ternyata Cinta Luar Biasa ini yang akhirnya ngegulung lagu yang pertama gitu?
Mm-mm. Jadi awalnya sih pengennya setiap setiap per 6 bulan kalau nggak secepatnya tuh punya single. Jadi nggak ada kepikiran kayak ya udahlah jangan rubah takdirku ini, tapi semoga di single kedua ini bisa bantuin jangan rubah takdirku dan bisa bantuin Ame biar orang makin banyak kenal Ame. Tapi Ame awal itu nggak pernah mikir kayak gitu. Mikirnya yang penting rilis aja, Ame punya karya, orang tahu Ame, itu aja sih. Tapi akhirnya dikasih lebih sama Tuhan, terus Ame jadi wow, Ame juga lebih semangat berkaryanya. Jadi makin kesini Ame lebih produktif dan lebih prioritasin karir Ame daripada yang lain-lain. Oke, emang sebelumnya selain karir menyanyi ada kesibukan apa lain nih? Kesibukan apa lagi Anme? Kesibukannya sih nggak ada sih sebenarnya. Cuman Ame lebih kayak apa? Nggak terlalu serius gitu. Nggak terlalu serius dalam arti karena Ame nyaman sama ajang pencarian bakat yang membuat nama Ame melambung tinggi. Jadi akhirnya Ame sadar, oh ternyata ini cuma sertifikat doang nih. Di tahun pertama nih. Tahun pertama Ame keluar dari Rising Star, Ame tersadar dengan lagu Jangan Rubah Takdirku yang awalnya Ame pengen banget lagu ini, orang tahu lagu ini booming, terus akhirnya Ame disuruh untuk bersabar, disuruh untuk berjuang. Tahun berikutnya tuh hancur tuh di tahun berikutnya. Pokoknya setiap ajang pencarian bakat yang Ame tahu tahun pertamanya enak, tahun berikutnya harus berjuang mati-matian, harus rasain susahnya, entah itu siapapun itu ya, kecuali Fatin mungkin. Dia rilis single pertama langsung booming soalnya. Oke, tapi berarti Anme mengakui dong kalau memang lebih sulit mempertahankan ya. Ibaratnya kan di tahun Nah, pertama tuh langsung jeder gitu kan. Kamu betul. reach sesuatu. Berarti mempertahankannya ini yang PR gitu ya. Banget. Tadi Anme udah ngobrolin soal ajang pencarian bakat nih. Jadi waktu itu Indi juga lihat di vlognya Kang Arman Maulana gitu. Ya, Anme kan Anme bilang emang kalau mimpinya pengen jadi juara salah satu ajang pencarian bakat tuh ya. Nah, apa ajang pertama tentang pencarian bakat yang Anme ikutin? Apakah memang langsung Rising Star gitu? Dan kenapa yang langsung. dipilih adalah iya, dan kenapa yang dipilih Rising Star nggak yang lain-lain, kan banyak tuh. Iya. Awalnya sih Ame pengennya idol, Hmm. cuma di tahun 2016 tuh Ame ditawarin sama tim kreatifnya. Terus Ame tanyakan apa bedanya sih ini Rising Star sama idol, terus dia bilang toh sebenarnya nggak ada bedanya sih, cuman gimana kalian keluar dari ajang keren bakat ini, terus bisa bangkit, bisa punya karya, dan orang bisa terima karya kalian. Nah, terus aneh uh, di era sekarang kan makin banyak ya yang lahir akhirnya dari sebuah ajang pencarian bakat gitu. Aneh sendiri ngelihatnya gimana nih mereka-mereka yang baru terjun ke industri musik itu dari ajang pencarian bakat kayak gimana sih? Kalau yang Ame lihat sih, Ame bangga banget karena yang barusan apa keluar dari ajang keren bakat, contohnya kayak Idol kemarin, itu Hmm? luar biasa, anak-anaknya juga hebat-hebat, suaranya bagus-bagus, tekniknya luar biasa. Terus karena kebetulan kita satu divisi, satu manajemen juga, jadi Ame juga punya peran penting untuk ngingatin mereka untuk fokus pada karya, jangan terlena dengan apa yang kalian dapat hari ini, karena Ame juga salah satu orang yang pengen ya udahlah kita sama-sama sukses sukses bersama gitu loh. Jadi apa yang Ame dapat dari keluar ajang pencarian bakat, Ame selalu bagi sama mereka. Bahkan waktu kita ketemu pas live di Idol kemarin, Ame udah kasih kisi-kisi buat mereka gitu. Abis ini harus ingat pokoknya ini bukan sertifikat, ini cuma sertifikat. Siapapun juaranya, kalian harus sama-sama bersaing, berkarya, karena emang kalau misalkan udah nggak punya karya yang nggak diterima masyarakat, itu titik yang paling musisi nggak sukain gitu. Nah, tadi Gitu. Anme sempat juga perihal keluarga, pengen banggain keluarga. Terus katanya nih kan almarhum papa juga punya impian, emang pengen jadi musisi terkenal di Jakarta, karena memang beliau juga kan adalah seorang pemusik ya. Untuk posisi Anmes sekarang yang udah dikenal banyak orang, singlenya banyak yang booming, Anmes ngerasa nggak sekiranya udah bisa mewujudkan impian papa itu? Atau mungkin ada juga ternyata impian papa lainnya yang belum terwujud dan Anme masih berusaha untuk mewujudkan itu? Sebenarnya Ame tahu impian dia pengen jadi musisi top di Indonesia itu setelah dia meninggal, Mas. Setelah dia meninggal, terus Ame kayak langsung apa semangat tuh bangkit, terus Ame pengen, makanya pas momen orang nawarin ajang Chan Bakat, Ame mikirnya papa nih gitu loh, langsung kayak pengen benar-benar wujudin mimpinya dia, terus
yang Ame sayangkan sih dia nggak lihat gitu loh. Tapi Ame udah bersyukur banget Ame bisa ada di posisi ini, dan tapi Ame nggak puas gitu loh, nggak cepat puas. Pokoknya sampai kalau menurut Ame tuh musisi tuh apa ya? Ame ada di posisi dibilang musisi tuh masih jauh gitu loh. Karena Kenapa? Padahal Ame saat ini masih penyanyi sama penulis lagu. Musisi tuh menurut Ame tuh masih beda. Ame doang ya. Entah itu orang lain mau bilang apa, tapi kalau pandangan Ame tuh musisi tuh dia bisa ciptain lagu, dia bisa menyanyi, dia bisa memproduseri banyak orang, dia bisa apalagi ya. Pokoknya di dunia musik tuh dia berperan banyak lah gitu lah. Komplit gitu. ya. Tapi ini pengen tahu dong Ame, kalau untuk Ame dengerin lagu-lagu Indonesia, 5 lagu terakhir yang Ame dengerin lagu Indonesia di playlistnya Ame. Yang pertama, Romansa ke Masa Depan, Glenn. Terus Saya Pelindungmu, The Overtones. Habis itu Maka izinkanlah aku mencintaimu. Ya itulah. Terus sama lagu-lagu Ame. Nggak usah jangan lagu Ame. Nggak apa-apa tau. Bener nggak apa-apa. Enggak. Tapi Ame kalau dengerin lagu Ame sendiri yang paling sering diulang-ulang yang mana coba? Karena yang udah dirilis Ame udah bosan dengerinnya. Ame dengerin yang baru-baru aja, yang belum dirilis. Jadi, masih di apa yang kurang semakin kesini tuh semakin belajar untuk pede dengerin lagu sendiri sih. Jadi pengennya dengerin lagu sendiri aja, terus kayak pengen cari tahu apa sih yang belum Ame buat di lagu-lagu Ame, itu dibikin di lagu-lagu berikutnya gitu. Karena terlalu sering diputar Gemintang Hatiku. Ame sukanya yang versi siapa yang Gemintang Hatikunya? Dua-duanya sih keren sih, karena moodnya beda-beda kan. Ya, kalau mau yang apa dengerin yang katakanlah Tiara, kalau moodnya apa dengerin yang Lili. Iya, jadi enak tuh. Jadi Ame nggak suka banding-bandingin soalnya. Supaya Ame menghargai karya anak musik Indonesia. Yeay, benar setuju. Satu lagi berarti, satu playlist. Satu lagi, Layu Sebelum Berkembang judulnya. Layu Sebelum Berkembang, by Rio Febrian. Oke, udah 5 berarti playlistnya. Next, kita ngobrolin soal stage live-nya Ame ya. Nah, ini Ame tentang penampilan Ame nih. Waktu di awal pencarian bakat kan katanya sempat dikomentari sama Teh Ocha, sama Rosa. Iya. Outfitnya nggak cocok nih, terlalu usia Ame saat itu gitu. Tapi kan untungnya waktu itu Ame langsung dapat support tuh ya dari pemerintah NTT. Bahkan dikasih baju dengan model yang lebih modern, tapi tetap ada unsur budaya tenun NTT-nya gitu. Iya. Nah itu konsep baju dengan motif tenun NTT itu masih suka dipakai nggak sih sama Ame kalau show-show, supaya emang ada message juga mungkin pengen ngebawa unsur budaya tenun NTT tadi biar lebih dikenal gitu. Karena sekarang kan juga lagi banyak tuh desainer Indonesia kan yang pakai kain tenun dari NTT gitu. Kalau itu sekarang tergantung ini sih, tergantung tema sih kayaknya. Tergantung tema. Jadi kalau misalkan main di pensi nggak mungkin pakai itu kan, jadi kayak lebih santai aja, paling kaosan gitu kalau main di pensi. Tapi kalau misalkan main di acara pemerintahan, terus main di kayak festival yang berbau budaya, pasti Ame pakai gitu. Tapi Ame selalu benar-benar promosiin kalau kampungnya Ame itu keren gitu loh. Jadi mau kemanapun Ame pergi, Ame selalu bilang sama orang-orang, jangan lupa main ke NTT gitu loh. Kampung Ame itu keren, pantainya keren-keren, orangnya baik-baik. Kalian gak bakal nyesel kalau misalkan main ke sana. Jadi Ame emang oke banget ya. Kacau sih emang. Kacau, udah gitu langitnya juga sebiru itu. Pokoknya ini kesimpulannya makin ke timur, makin oke lah pantai dan langit gitu ya. Nah, sekarang ngobrolin soal video klip lagunya Ame yang Nyaman. Itu kan bikinnya masih di Kupang NTT tuh. Iya. Kan alamnya emang dieksplor banget gitu. Kira-kira ada nggak Ame impian untuk mempersembahkan sesuatu buat kampung halaman sendiri gitu di Pulau Alor NTT itu? Mungkin kayak misalnya bikin konser pinggir pantai, kayak for example Banyuwangi Beach Jazz Festival, atau mau kayak Moker Camp di Kalimantan Barat gitu, yang masih ngebawa-bawa unsur destinasi wisata lokalnya. Kalau Ame sendiri sih, kalau wisata ya makin kesini makin disorot ya. Ame selalu manggung, selalu promosiin. Tapi kalau untuk impian Ame sendiri, Ame pengen bikin satu konser besar, konser tunggalnya Ame, tapi di kampungnya Ame.
Di situ Ame pengen masukin semua anak-anak bertalenta, entah itu dance, entah itu alat musik tradisional, entah itu anak-anak yang punya suara bagus di Kupang. Pokoknya dalam seni budaya itu Ame gabungin di konser Ame gitu lah. Jadi pengen pengen ngasih tunjuk kayak pengen tunjukin ke anak-anak NTT kalau sebenarnya tuh kita bisa, cuman tinggal gimana kita mensyukuri momen dan kita manfaatin momen. Setiap kali kedapat momen tuh harus benar-benar manfaatin gitu loh. Jadi Ame pengen jadi satu sosok di NTT itu yang pengen ngerangkul anak NTT itu bisa unjuk gigi dalam hal seni budaya di Indonesia gitu loh. Jadi satu konser itu bisa membuat orang tuh lihat, oh anak-anak ini berbakat. Terus Ame pengen ngasih tahu ke pemerintah tuh support tuh semua anak-anak NTT yang berbakat gitu loh. Jadi kayak Ame kan kemarin disupport, nah bukan karena lawan politik gitu-gitu lain sebagainya, jadi nggak disupport lagi gitu loh. Jadi pengen kayak oke lah, kita tertinggal dalam berbagai macam aspek gitu. Terus, tapi kita di sini punya seni budaya yang orang tuh akui di seluruh Indonesia, kita nggak kalah lah gitu kan. Jadi kayak Ame pengen support anak-anak itulah yang benar-benar nggak ada jembatan buat datang ke Jakarta. Ame pengen support dan kalau misalkan nanti pun Ame jadi produser, Ame pengen gitu loh kembangin bakat-bakat daerah gitu. Ya itu sih pengen bikin konser dengan budaya yang benar full di konsernya Amin nanti. Wah, kita doakan ya. Berarti semuanya the whole NTT ibaratnya diangkat ya dari segala macam seni kebudayaannya. Gokil. Ini juga sama nih kayak Indi kan ngelihatnya Ame tuh dari NTT gitu sampai akhirnya perjuangannya pasti Indi yakin gak mudah ya untuk bisa sampai ke Jakarta dan akhirnya dikenal se-Nusantara gitu. Bandara Soekarno-Hatta bingung. Tuhan Yesus tolong apa ini gitu. Kampung anak kampung kakak. Dari kampung ini datang lihat Bandara Soekarno-Hatta. 70 kali lipat Bandara Kupang. Kayak wow, tahu sekali. Ya, bersyukur banget ya. Ame ngelihatnya gimana nih buat teman-teman yang lain? Mungkin bukan cuma dari NTT aja, tapi dari seluruh Indonesia, se-Nusantara yang dari daerah-daerah di luar Jakarta, terutama di luar Pulau Jawa gitu. Ini juga terkait sama Inventory yang memang kita mengumpulkan semua talent-talent se-Indonesia supaya dari daerah manapun juga bisa ditemukan oleh siapapun. Gitu. Gimana nih dari Ame sendiri pendapatnya ngelihat Inventory ini? Kalau menurut Ame sih, Inventory sih sebenarnya berterima kasih banyak karena pasti lewat Inventory teman-teman Ame banyak dikenal juga. Terus Ame pengen banget support, nggak usah milih-milih gitu loh. Walaupun dari manapun dia, daerah manapun kita tetap support benar-benar tulus karena emang teman-teman Ame nggak usah jauh-jauh ya, teman-teman Ame di sana pun yang gitu banyak pun emang apa namanya jembatannya susah banget gitu loh. Jadi Ame yang kalau misalkan bagian timur kalau mau butuh bantuan Ame untuk kayak jembatani mereka lewat Inventory boleh lah, Ame siap, Ame ready. Terus pokoknya jangan pilih-pilih orang Inventory, jangan pilih-pilih orang untuk dipromosiin. Ame mohon itu aja karena emang tahu sendiri kan orang Indonesia tuh gimana ya, yang paling Ame benci sampai sekarang itu mereka lebih utamain fisik daripada kualitas sebenarnya. Jadi Ame pengen banget semua tuh benar-benar kembali ke kualitas lewat apa yang dia punya, jangan lihat fisik dan lain sebagainya sih kalau menurut Ame sih. Jadi thank you banget buat Inventory, Ame support banget Inventory, semua anak Indonesia punya kayak wadah gitu kan. Jadi semoga aja lewat Inventory ini banyak bakat-bakat yang bisa terlihat sih. Terlihat udah kayak berubah kali ya. Seneng banget ya aku dengar Ame ngomongin soal body positivity gitu ya. Yeah. Karena kan selama ini biasanya orang yang ada di industri ini tuh dilihatnya selalu dari penampilan fisiknya dulu. Padahal kan sebetulnya yang kita jual, yang kita show off sama publik tuh adalah karya gitu ya. Oke, tapi by the way ini ngomongin lagi soal karya, bukan karya, sorry, impian Ame yang tadi, yang Ame pengen bikin tuh semua talent-talent dan juga kesenian yang ada di NTT diangkat jadi sebuah festival, let's say. Itu Ame udah pernah ngungkapin mimpi itu nggak sebelumnya? Ke siapa misalnya? Pernah Ame ceritain? Manajer sih. Manajer sih. Manajer dan kebetulan tim musiknya Ame sekarang nih kebanyakan orang NTT kan. Jadi udah mulai kuat nih Ame nih. Wah, mulai perlahan mulai tercapai. Terus Ame bawa mereka dari Kupang datang ke sini pengen nunjukin bahwa kayak kita juga bisa gitu loh. Jadi kayak apa ya,
Hmm, ya langkah awal Ame udah merangkul anak NTT juga. Ya, peranan mulai tercapai. Jadi kayak misalkan gitaris, basis, keyboard dari Kupang tuh keluarganya tuh pada cerita sama keluarga-keluarga mereka semua kan. Jadi kayak Ame, wah, Ame tersentuh banget. Ame sangat-sangat merasa luar biasa bisa membuat bangga per keluarga gitu kan. Dari keluarga aja udah bangga. Apalagi mereka kayak kontak kakak Ame, terima kasih banyak sudah ajak ke keluarga kita gitu. Bisa kembangin bakatnya mereka, itu Ame senang banget gitu loh. Jadi kayak langkah awalnya Ame, wah ini Ame harus step by step. Nanti kita bakal balik kampung sama-sama, kita bakal show di kampung, terus nunjukin bahwa ayo kita bisa sama-sama, Ame ada di sini, kita bisa saling support. Semoga kedepannya kita bisa Ame bisa punya power untuk menjembatani kalian. Oke. Jadi yang bikin bangga bukan kitanya doang sebagai pelaku, tapi sampai ke keluarga juga ikutan bangga. Ame harus harus sama bangga. Amin. Ame ceritain juga dong soal karya terbaru nih yang judulnya Sampai Tua Nanti. Sampai tua nanti. Simple sih ceritanya. Ame bersyukur banget bisa kenal orang yang menginspirasi Ame, yang bisa sampai Ame bisa bikin lagu ini. Terus Ame merasa waktu Ame bikin lagu ini, Ame benar-benar merasa kalau orang ini benar-benar terima semua kekurangan Ame, terus terima semua sifat jelek Ame. Terus akhirnya kayak ada janji sama diri Ame sendiri bahwa ya udah Ame nggak bakal ngecewain dia. Terus kayak bakal jagain dia sampai tua nanti dan gak bakal permainin dia gitu loh. Sebagai cowok yang benar-benar kayak dapat cewek yang dia mau kan. Jadi ini benar-benar pas buat teman-teman atau siapapun yang sayang banget sama orang yang terima dia apa adanya, terus dia pengen bahagian orang itu sampai tua nanti. Gitu. Simple banget ceritanya, kayak bersyukur aja punya pasangan kayak gitu. Siapa sih yang menginspirasi Ame tapi Ya, yang menginspirasi siapa? Orang lama kah? orang lama sih. Orang lama. Ya. Oh, gila berarti deep banget ya sampai wish-nya panjang gitu sampai tua nanti tuh kayak deep banget dari judulnya. Berat. Kapan rencana rilisnya? Ya, Nanti ini kapan rencana rilisnya sampai tua nanti ini? tadi jam 10 udah dirilis. Wah, Yeah. udah bisa didengar di semua platform digital dong. Sebenarnya ini lagu dari album sih, udah dirilis lama, cuman ini dirilis musik videonya. Oke, udah bisa dicek-cek. Ketika lagu di album itu nanti bakal dirilis musik videonya semuanya. Baiklah, jangan lupa ya teman cerita Inventory kamu cek-cek yang baru aja di keluarkan MP-nya sama Ame. Oke. Ame ngomongin lagu lagi masih nih. Kalau untuk yang judulnya Aku Mau Dia, itu katanya inspirasinya kan Ame pernah ngalamin pacaran atau berbarengan tapi kondisinya berbeda. Mungkin Ame yakin dia enggak kali ya. Sebenarnya sama-sama yakin, cuman ada aja tempatnya. Oh, nah ini tuh sebetulnya bisa dibilang banyak yang relate deh sama satu hal kayak gini. Kan kayak lagu ini Aku Mau Dia sama Sampai Itu Nanti itu orang yang sama sebenarnya. oh wow. Dia Wah gila, berarti ini orang something banget udah jadi 2 lagu ya. Lainnya lagi. Iya, mantul sekali. Tanya dong sedikit Ame untuk yang Aku Mau Dia itu sampai bisa bertahan berapa lama? Berarti sampai sekarang masih bertahan ya dengan kondisi berbeda. Tahu ya, tahu. Jadi ini hal yang sangat sulit sih. Jadi pas Ame bikin lagu ini juga, wah ini banyak yang ngalamin nih. Enggak sedikit. Ini juga ngalamin loh. Wadidaw, sampai sekarang kah? Enggak, kandas. Makanya tadi dibilang relate nih, gitu. Karena I feel you, bro. Iya. Waduh, apalagi kalau udah LDR, terus LDR yang satunya lagi. Dua LDR, Kak. Jadi emang apa namanya, setiap lagu yang Ame bikin, itu benar-benar harus Ame pikirkan matang-matang, banyak yang ngalamin gak ya. Tapi Ame selalu ngeluarin karya dengan jujur. Apa yang Ame alamin, Ame tulis, dan ya udah, silakan nikmati ini karya Ame, curhatan hati Ame, kalian mau suka apa enggak, yang penting Ame berkarya gitu loh. Dan akhirnya banyak juga yang terwakilkan. Ya, jadi Ame kaget aja gitu
pada komen, cerita di kolom komen tuh parah. Masing-masing cerita punya dia, mampus nggak tuh? Membuk hati orang, tapi ternyata berarti pelajarannya adalah apa yang dari hati akan sampai ke lain hati. Ya, Betul. tuh. Oke, lanjut nih ke Hanya Rindu sekarang. Ini katanya kalau lagu yang ini dipersembahkan untuk mama. Ya nggak? Mama. Katanya dalam 15 menit ini lagu akhirnya jadi sebentar itu bikinnya. Tuh, jadi katanya lagi bangun pagi-pagi random, habis itu kangen banget sama mama gitu. Kalau misalnya ditanya sama satu lagi nih, sama papa kalau misalnya kangen, lagu apa yang Ame inget? Mungkin ada lagu yang dulu berdua sempat dinyanyiin bareng sama Ame dan beliau. Banyak sih. Tapi kalau 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 papa sih, kalau misalkan Ame lagi kangen sih pasti pakai Hanya Rindu juga. Karena emang Hanya Rindu tuh sebenarnya nggak mau dipakai ibunya kan di belakangnya. Cuman Ame waktu itu baru ditinggal mama kan. Jadi Ame pengen kayak ini lagu buat mama gitu loh. Tapi bisa diwakilkan untuk siapapun yang merasa kehilangan siapapun orangnya gitu loh. Mau pacar, mau papa, orang tua atau teman dan sebagainya, itu bisa banget dipakai. Itu bisa mengobati rasa rindu banget sih kalau lagu Hanya Rindu ini. Terus bisa bikin gila juga kalau dengar sendirian di kamar, Oh, para berarti jangan didengarkan sendirian di kamar. ayah. Astaga. Ini lagu belum dirilis, Ame dengar di mobil, nangis panjang perjalanan, parah sih lagunya. Jadi Ame Padahal, sendiri juga, ya terima kasih Tuhan Ame bisa bikin lagu ini gitu loh. padahal Bersyukur sendiri Ame. ya Ame yang nyanyi, Ame yang dengerin sendiri, Ame yang nangis sendiri ya. Ya, makanya Ame bilang, wah lagu ini nih kuat banget sih. Jadi mengobati banget Ame. Waktu itu pas ditinggal-tinggalnya mama kan. Tapi bener gak sih katanya kalau songwriter itu ya, kadang dia bikin lagu itu buat ngobatin dirinya sendiri. Itu kenapa makanya bisa kena banget, bisa impactful banget. Ame termasuk yang mengalami itu deh kayaknya ya. Maksudnya yang selalu apa yang Ame rasain segitu dalamnya, jadi ketika didengerin lagi tuh kayak terapi buat diri sendiri gitu. Ya kalau Ame sendiri sih, kalau emang Ame nggak pernah ngalamin, Ame nggak maksain bikin lagunya sih. Jadi emang pas kalau misalkan Ame rasain, terus lagunya Ame bener feel-nya, terus lagunya jadinya enak, wah itu parah sih buat kita sih yang benar-benar ngalamin. Terus kayak pasti dapat banget sih. Apalagi kita yang nyanyiin sendiri ya, kan banyak tuh yang penyanyi dan nyanyiin lagu orang gitu. Ini Ame nyanyiin lagu sendiri, ungkapin rasa yang Ame ngalamin sendiri, pasti lebih dapat feel-nya tuh. Oke, jadi memang kita menceritakan cerita kita sendiri, message-nya tuh ya. Iya. Oke. Terus nih, Ame sekarang di umur, berarti sekarang 23, 24? 23. 23 ya. Kamu kan udah ambil peran gitu ya sebagai seorang papa, mama, dan juga kakak buat kakak Eci dan juga adik Indi yang nemani Anme sampai sekarang. Dan itu kayaknya nggak gampang ya dengan jaraknya Jakarta, NTT. Hampir 2 tahun ini gimana nih Ame ngontrol mereka dari jarak jauh? 3 tahun sih lihat kalau emang nggak bisa pulang video callan. Jadi emang nggak pernah nggak video call mereka dalam satu hari sih. Jadi kayak nggak pernah lewatin sih. Harus video call. Yang paling penting tuh pas kayak momen sakral gitu. Kayak mau take vokal, kayak mau bikin video klip, kayak mau konser, mau mulai manggung, itu biasa video call. Jadi penyemangat banget. Ame kalau udah ingat mereka tuh semangatnya bertambah. Ame lakuin ini buat mereka. Semoga berkah, semoga mereka juga di sana bahagia, walaupun kita jauh-jauhan, tapi yang penting Ame di sini tujuan benar-benar buat banggain mereka dan Ame nggak perlu khawatir gitu. Setiap kali Ame mau take vokal, kakak Eci, adik Indah, kakak Ame mau take vokal, doain ya. Siap kakak Ame semangat, jangan lupa berdoa. Kayak gitu, itu semangat banget buat Ame. Jadi apapun Ame kondisinya, kalau udah video call mereka tuh bawanya happy, haru, dan ya kembali fokus lagi gitu kalau tujuan Ame di sini mau banggain mereka. Bener-bener support system ya buat apa yang Ame lakuin. Asli. Ada rencana nggak Ame buat dibawa ke Jakarta? Jadi bareng aja, nggak usah tiap hari tuh video callan. Proses sih belum Juli ini sih. Jadi semua plannya ketunda sih. Aduh, semuanya mengalami ya. Bener-bener pusing lagi. Hanya Ame bikin lagu itu, sabarlah semua akan berlalu. Bener-bener harus sabar, 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 ya kan? Oke,
Ini ngomongin lagi Ame sebagai public figure ya, yang selalu tampil di depan umum, di depan netizen yang banyak yang merhatiin Ame. Gimana nih, banyak lagi mungkin tadi yang pengen Indi bahas ya, karena ini menarik banget, Ame bisa mengangkat body positivity gitu, kayak untuk tadi sempat disinggung dikit, mau seperti apapun dan mau gimana pun harus tetap karya yang diangkat gitu. Apalagi sekarang kan lagi hot issue banget ya body positivity, karena udah banyak juga nih orang yang speak up dengan sosial media dan lain-lain. Tapi Ame pernah nggak sih ngedapetin kayak hal-hal jelek itu? Sesimpel misalnya body shaming itu paling sering, apalagi buat cewek kan gitu, yang bikin orang jadi makin insecure. Insecure banget, apalagi kalau lagi PMS tuh pusing banget, tau nggak, Me? Iya asli. Kalau Ame tanggep aku jadi curhat ya. Gak apa-apa kalau aku pengen dengar pendapat dari Ame gitu, yang emang kamu udah public figure. Kalau Ame sendiri sih apa namanya, nganggap bahwa mereka tuh belum kenal Ame gitu loh. Kalau misalkan mereka ngomong kasar, ngomong ini itu lain sebagainya, Ame itu nganggap mereka belum kenal Ame. Kalau mereka kenal Ame pasti mereka sayang banget sama. Jadi memang benar kalau misalkan nggak kenal tuh nggak sayang. Jadi emang harus kenal dulu. Gitu loh. Jadi Ame anggap mereka ini mereka nih untungnya nggak kenal Ame aja gitu loh. Jadi emang gimana ya, mereka tuh sebenarnya cari perhatian doang. Setuju, biar di notice kadang ya, ngasih komen. Jadi alangkah baiknya untuk tidak menanggapi, tapi lebih baik lagi untuk kita basmi. Jadi basmi gimana, negur aja gitu. Ame selalu bilang, kalian untung gak kenal Ame, bilang gitu. Kalau kalian kenal sama Ame, kalian bakal sayang banget sama Ame. Ame bilang gitu. Jadi itu kata-kata yang mungkin bisa menguatkan mereka sih. Jadi berpikir 2 kali untuk ngomong orang lain. Ame bilang sama mereka, boleh kalian ngomong Ame kayak gini, tapi ingat jangan ngomong kayak gini sama orang lain gitu. Jadi Ame ingetin, nggak apa kalian ngomong sama Ame kayak gini, tapi ingat ya sama orang lain jangan gini ya gitu. Paling ingetinnya gitu aja. Jadi cuek aja udah. Mereka nggak kenal kita doang gitu. Kalau kenal mah kayak kamu tahu apa sih tentang aku gitu, toh kalau misalnya kita kenal deket pasti kamu nggak akan bisa nolak aku dan kebaikan aku gitu ya. Gitu lah pokoknya. Dan segala kebaikan aku gitu. Oke, Ame, sekarang kita menjawabin pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ini yang pertama dari @putu Cintawirawan. Ame, gimana caranya biar suaranya bisa empuk dan enak banget didengar? Love, 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 love. Kalau Ame bersyukur sih. Sebagus dan sejelek apapun suara kita, sebenarnya itu dari cara kita bersyukur. Terus dari tujuan kita bernyanyi. Kalau menurut Ame nyanyi itu sebenarnya buat diri sendiri, tapi karena emang Ame udah jadi penyanyi profesional, jadi Ame benar-benar harus mewakili perasaan mereka. Jadi kalau kalian pengen nyanyi, terus dibilang bagus suaranya, sebenarnya gimana ya? Gini itu karena dari hati aja gitu ya? Iya, nyanyi dari hati. Terus Ame kan emang tugasnya buat nyampein pesan lagu kan. Kalau kalian yang benar-benar suka nyanyi, terus ada dua tujuan nyanyi sebenarnya. Nyanyi buat diri sendiri, sama nyanyi buat orang lain. Kalau Ame itu dua-duanya kayaknya. Nyanyi buat hibur diri Ame sendiri, terus tugas Ame sekarang bertambah buat nyanyi buat hibur banyak orang. Jadi kalau misalkan kalian suka nyanyi, terus kayak suka nggak pede gara-gara suara kalian jelek, ya udah kalian pakai itu yang pertama itu, nyanyi buat diri sendiri. Kalian mau nyanyi depan banyak orang bilang jelek, kalian tinggal balas aja. Saya nyanyi buat diri saya sendiri kok. Kalau misalkan kalian suka ya syukur, kalau nggak suka ya balik lagi, saya nyanyi buat diri saya sendiri gitu loh. Itu yang dipakai sama teman-teman Ame di Kupang gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka lagi ngumpul sama Ame, terus kita nyanyi nih, Ame lagi nyanyi bagus-bagus suaranya kan, terus mereka pada tepuk tangan gitu. Ada teman Ame yang emang suaranya bisa nyanyi, tapi emang itu nggak bisa nyampein pesan lagunya. Tapi pas mereka bilang, mending Ame yang nyanyi aja, terus dia balas, gue nyanyi buat diri gue sendiri kok, ngapain kalian denger? Kalau memang bagus ya kalian itu, ya syukur kalau misalkan bagus. Kalau misalkan nggak bagus ya balik lagi. Saya nyanyi buat diri saya sendiri. Nggak dengar nggak apa-apa, bodo amat gitu. Tapi kalau Ame sih benar-benar bersyukur banget. Ini anugerah dari Tuhan. Terus mungkin turunan dari keluarga kali ya.
emang papa udah ngajarin dari kecil. Ame juga sempat mau jadi petinju tapi diarahin lagi ke nyanyi. Emang peran papa buat karir bermusik kami sih luar biasa sih. Wow, cerita dong dikit. Emang kenapa dulu pengen jadi petinju? Dan itu Karena dari umur berapa? lingkungan sih. Lingkungan Teman-teman? RT-nya Ame itu dia pelatih petinju. Oke, lalu? Dia pelatih petinju, dia buka kayak sasana kecil, terus dia rangkul anak-anak cowok di dekat situ biar tanding Tetangga-tetangga. tuh gitu. Latihan di situ. Ame pernah mau naik ring antar sasana gitu di Kupang. Terus akhirnya dilarang sama bapak. Ame juara kan di RT itu kan. Terus mau naik ring dilarang. Cari yang gampang aja, nyanyi sudah nyanyi, buang itu. Nyanyi kita Nyanyi aja bisa, gak bisa apa-apa dulu. bahagia banyak orang katanya gitu. Kalau tinju bisa geger kamu kayak gitu. Jadi sama papa sebetulnya diluruskan lagi, hei kamu mau jadi penyanyi Teruskan sempat ya, keluar jalur. ya, ya. Jangan melenceng dulu ya. Sama kali, padahal udah enak waktu itu ya. Padahal udah juara ya, menang ya. Ya, harusnya bisa tuh. Aduh, emang jalannya di situ. Wow, that's new. Ternyata fun fact tentang Ame ya, mau jadi petinju. Terkenal. Hebat, hebat, hebat. Lalu nih, Aduh. ada dari Ramadan Arifin. Tadi sempat dibahas sih di awal, cuma mungkin pengen lebih detail dikit. Gimana katanya Kiat untuk mempertahankan eksistensi di dunia musik. Apalagi Ame udah statement tadi kalau dari ajang pencarian bakat, PR-nya di tahun berikutnya tuh. Apa ya? Rahasianya hargain tim. Hargain orang-orang yang selalu bantuin kita. Terus Setuju. jaga attitude kita biar mereka tuh nggak bosan buat bantuin kita. Itu sih utama. Terus habis itu apa ya? Ingat sih kalau menurut Ame sih yang paling penting itu sama doa dari keluarga. Udah. Kalau misalkan keluarga, orang tua udah doain, jalan kalian bakal terbuka sumpah demi Tuhan. Ame itu selalu berdasarkan doa dari keluarga sih, doa dari keluarga dan dengan orang-orang yang bantuin Ame. Ame bersyukur banget punya orang-orang baik yang selalu bantuin Ame. Tulus dari hati. Sesimpel kalau kamu jadi orang baik, udah deh apapun yang kamu lakukan lancar gitu ya. Iya. Jangan lupa berterima kasih lah sama orang-orang yang pernah bantuin. Setuju. Apalagi kayak mungkin banyak orang yang nganggapnya sebagai talent tuh karena kita yang di depan layar ya udah ini tuh kerja sendiri padahal banyak sekali timnya yang membantu menyukseskan gitu ya Me ya. Iya. Dari songwriter, orang manajemen, orang label, siapapun itu, orang yang dari dulu benar-benar support kita sampai sekarang di luar keluarga, tapi anggaplah mereka keluarga. Makanya bilang doa dari keluarga, doa orang-orang baik itu selalu bantuin kita. Dan sebesar apapun masalah kita, tantangan kita pasti bakal kita pecahkan dengan mudah berkat doa-doa orang-orang baik itu sih. Oke, jadi attitude juga tadi ya dari Ame katanya nomor 1 ya. No. Baik. Dan ini last question dari @mr.nove. Referensi apa aja yang ngebentuk suara dan ciri khas Ame dan apa aja hal atau formula yang inspirasi bikin lagu yang akhirnya jadi bagus-bagus dan hits juga nih karya-karyanya gitu. Atau ini katanya atau itu lagu yang udah lama tertulis atau emang Kak Anmes baru bikin setelah menjuarai Rising Star. Oh iya, apakah itu bang lagu dari zaman-zaman dulu atau baru setelah ini dibikin? Ame punya lagu pertama tuh lagu Rohani, itu dibikin di tahun 2015 masih di Kupang. Ame nggak pernah bikin lagu sekuler sama sekali. Terus setelah Rising Star keluar, terus kita ditakut-takuti, dihantui dengan perkataan orang kalau kita harus punya lagu biar keluar tuh kita nggak kaget gitu kata gitu. Ya udah, Ame manfaatin situasi yang lagi galau, bucin dan lain sebagainya di karantina. Pas masih di karantina Ame udah bikin lagu tuh. Jadi benar-benar bikin lagu tuh pas udah di Jakarta, lagu sekuler ya. Udah di Jakarta dan dari mana Ame dapat lirik-lirik dan lain sebagainya itu? Jujur aja sih, Ame nggak pernah. Maksudnya Ame jarang punya kata-kata yang puitis banget, tapi Ame mencoba jujur dalam menulis sebuah lagu gitu. Apapun yang Ame rasain, Ame coba jujur, Ame tata rapi kata-katanya, minta saran dan masukan banyak orang. Dan kalau pas take vokal pun ada vokal direct pun Ame bilang kalau misalkan ada lirik yang kurang enak tolong bantuin Ame. Dan semua itu Ame selalu minta tolong bantuin, coba dengerin dong ini lagunya apa yang kurang gitu. Jadi saran dari orang-orang terdekat kita, saran dari orang-orang yang ngerti soal musik dan orang-orang yang kita percaya itu sebenarnya bisa membantu kita sih. Jadi
tips and triknya kalau bikin lagu sih ya bikin karya yang jujur, nggak dibuat-buat dan nggak make lirik orang lain. Ame benar-benar apa yang Ame rasain saat itu juga, Ame tulis lirik yang ada di kepala Ame. Itu aja sudah. Itu Dan aja tadi sudah kan. minta bantu orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman sebelumnya gitu ya, kayak Iya. kalau ada yang kurang enak dengerin aja, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita dapat advice lagi yang lebih baik ya. Belajar juga kan sekali. Setuju. Baiklah, itu ya tadi 3 pertanyaan. Thank you buat teman-teman yang udah pertanyaan buat Ames Kamaleng. Nah, sekarang ini ada rapid question nih Ame. Jadi Ame bisa jawab cepat aja, pilih mana, A atau B gitu ya. Siap? Jangan yang susah-susah. Enggak dong. Jangan menjebak. Refleks aja jawabannya. Ini ya, yang pertama. Piano atau gitar? Piano. NTT atau Jakarta? NTT. Judika atau Arman Maulana? Judika. Boy William atau Robby Purba? Boy William. Nasi atau singkong? Singkong. Dan last but not least, YouTube subscriber atau Instagram follower? Instagram follower. Oke, terima kasih Ame. Kalian YouTuber. Sudah selesai ngobrol-ngobrolnya. Andy, terima kasih banyak. Thank you so much Ames Kamaleng aka Ame udah nemenin Indi ngobrol-ngobrol di episode kali ini. Seru banget ceritanya dan mudah-mudahan menginspirasi juga buat semua teman-teman yang nonton. Dan yang pasti Indi juga mau ngucapin terima kasih banyak buat El Hotel Royal Bandung yang ada di Jalan Merdeka nomor 2. Buat kamu sekali lagi kalau pengen kepoin bisa langsung cek aja Instagramnya di @elhotelroyalbandung. Oke? Jangan lupa juga kamu komen sebanyak-banyaknya di bawah. Coba tulis kamu pengen lihat Indi ngobrol sama siapa lagi, karena siapa tahu nanti adalah wish kamu yang kami kabulkan. Alright? Don't forget to subscribe to this channel dan juga like video ini. Dan Indi Arisanya pamit. See you when I see you teman cerita.